alone. That's why I sing, I live for you, I live for you, I live for Jesus, for you, Lord. I'll serve you as my master, a living sacrifice, oh God. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Kita mengucap syukur pada Tuhan, sebab dari minggu ke minggu penyertaannya selalu nyata atas kehidupan kita. Terutama kita mengucap syukur karena sampai saat ini kita bisa mengikuti ibadah online lagi. Dan terlebih dari itu, mari kita siapkan hati kita sehingga setiap pujian, penyembahan, dan sebentar kebenaran firman juga, semuanya itu boleh tertanam dan membuat kita menjadi bertumbuh dan menjadi orang-orang yang boleh berdampak. Mari kita siapkan hati kita dimanapun teman berada. Siapkan hati hidup kita untuk kita memuji Dia. Haleluya, glory, syukur, oh, haleluya, glory, haleluya. Mari kita naikkan sebuah pujian sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Pujian ini, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, ya, dan isi hatiku. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, amin. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu menguatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, amin. Bukan setia sampai akhir hidupku. Kita ulangi pujian dari awal. Oh, syukur bagimu, siapapun, amin. Engkau tahu
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah, amin, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, amin. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, amin. Kini aku berserah, yes Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita puji Dia, mari sembah Dia. Oh, syukur bagimu, haleluya. Mari kita sembah Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, syukur bagimu, oh, Kau yang tak pernah memandang setiap masa lalu kami. Glory, syukur bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Pada saatnya kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami, memenuhi kami dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami saat ini, kami itu semuanya tidak bisa mematahkan api semangat kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarkanlah roh yang berapi-api, bernyala-nyala ada dalam setiap kami, teman-teman semuanya yang di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus menguasai, memenuhi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, puji Tuhan. Teman-teman siap untuk kita masuk lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Saya mengundang sehingga semuanya boleh berapi-api di tempat kita masing-masing. Walaupun saat ini semua orang pada di rumah, tapi biarkan walaupun kita di rumah, api nyala kita untuk memuji Tuhan tak padam oleh karena keadaan saat ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian ini. Hari ini
siapa di dalam Tuhan? Amin. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus kerja tak terbatas. Maka itu mari kita siapkan hati kita yang paling terbaik untuk menerima setiap berkat yang akan kita terima sebentar. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory, kami memujimu. Glory syukur bagimu, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Oh, syukur bagimu. Bapakku datang menyembahmu di sini, amin. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, yes Tuhan, menyembahmu di sini. Kami menyembahmu, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku, amin. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Di hidupku, oh Kau hebat, Kau Allah, Kami yang hebat. Syukur bagimu, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada
perkasa perbuatanmu. Oh haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Oh, kau hebat Yesus, selamanya kau yang kami impikan. Oh syukur pada saat ini. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara tetap dalam penjagaan Tuhan. Bukan karena kemampuan saudara, bukan karena kemampuan kita, bahkan kekuatan yang saya miliki, tapi semuanya karena anugerah kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya. Sehingga kita boleh menikmati hari-hari yang indah ini. Teman-teman, kurang lebih 3 kali kita melakukan ibadah online atau streaming ini. Saya berharap bahwa teman-teman tetap setia mengikuti ibadah ini, baik hari Sabtu maupun besok hari Minggu yang seringkali kita adakan. Saya berharap supaya teman-teman boleh melakukan ibadah itu bukan karena ada yang nyuruh, baik orang tua, teman-teman kita, tapi saya berharap dan saya juga mempunyai kerinduan supaya teman-teman melakukan ini dengan antusias, dengan kerinduan kepada Tuhan. Sebab bila mana kalau kita tidak datang beribadah, bila mana kita tidak bisa ke gereja, tapi ada satu channel, ada satu link di mana kita tinggal klik dan kita bisa menikmati, maka saat itu jugalah saya rindu teman-teman terhubung dengan Tuhan. Amin. Ya, saya berharap kita juga akan bertemu cepat atau lambat, kita bersama-sama beribadah. Seperti hari Sabtu biasanya ada games, ada icebreaker dan kita bisa bersuka cita, ada jiwa baru tentunya, dan juga satu hal yang menjadi kerinduan David dan teman-teman pastinya setelah ibadah kita menikmati perjamuan kasih dan kita bisa berfellowship. Dan saya berdoa terus supaya Tuhan biarlah kami anak-anak Youters bisa alami itu kembali. Kapan itu saya juga tidak tahu teman-teman. Tapi kerinduan kita untuk kita tetap terhubung melalui baik WhatsApp group maupun setiap komsel yang diadakan dengan pemurid teman-teman itu selalu terjalin. Amin. Ya, amin. Teman-teman, sebelum saya mau bagikan sesuatu, saya mau kasih pengumuman sedikit. Pertama, saya sudah sampaikan bahwa ibadah kita adalah ibadah jam 6:30. Saya berharap untuk teman-teman berkomitmen. Kita bersama-sama sudah sepakat untuk kita lakukan ibadah ini jam 6:30 malam. Link YouTube-nya akan dibagikan kurang lebih jam 6 dan teman-teman tidak boleh curi star, juga tidak boleh
nanti-nanti aja. Mari kita sepakat di dalam roh untuk kita lakukan jam 6:30. Kenapa harus sepakat? Kenapa harus jam 6:30? Pertama adalah karena kita melakukan ini bersama-sama, maka alam roh akan terbuka. Dan pujian yang kita naikkan bersama-sama itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Bukan Tuhan saja yang diberkati, tapi kita juga diberkati lewat puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi. Yang kedua adalah saya berharap supaya teman-teman melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Maksudnya seperti apa yang sudah kita lakukan di ibadah umum, yaitu berpakaian selayaknya. Intinya adalah kita punya sikap hati yang benar-benar kepada Tuhan. Amin. Ya, saya berharap supaya kita mempunyai satu paradigma yang baru, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Berarti kita tunduk, baik secara daging maupun secara roh. Kita tunduk kepada siapa yang mau kita sembah. Kalau menurut saudara yang kita sembah adalah batu, beberapa dari mungkin orang-orang dulu lakukan itu yang kita kenal dengan animisme, dinamisme. Mereka percaya dengan batu, mereka percaya dengan pohon-pohon dan sebagainya. Kalau itu sembahan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan teman-teman, how come, gimana? Kita yang tahu bahwa sembahan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bahkan dikatakan bahwa bumi adalah tumpuan kakinya dan langit adalah tatanya. Wow, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang kita kenal di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bahkan yang kita persempit lagi bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maksudnya Tuhan kita adalah Tuhan orang-orang hidup, bukan Tuhan orang-orang mati. Jadi teman-teman, milikilah kerinduan untuk kita menjadi umat yang benar-benar umat yang tunduk. Jadi mari kita sepakat jam 6:30. Amin. Amin. Terus misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau setelah saya nonton jam 6:30, saya boleh ulang lagi enggak? Om, saya boleh ulang lagi gak Kak? Oh silakan, itu malah lebih bagus. Semakin rema kita dipertajam. Terus pertanyaan yang berikutnya, gimana misalkan kita dalam keadaan terdesak, kita dalam keadaan yang memang pas 6:30 ada kerjaan atau ada situasi yang gak bisa ditinggalkan. Saya tidak bisa bilang iya dan tidak bisa bilang jangan, atau saya gak bisa bilang lakukan saja, terus tinggalkan ibadah atau tinggalkan pekerjaan. Yang tahu adalah saudara dan Tuhan, bukan saya. Sebab saya bukan maha hadir dan saya juga enggak maha tahu. Jadi kalau menurut saudara mana yang prioritas, lakukan itu. Terus saudara malah bilang, nanti saya akan komitmen setelah saya lakukan pekerjaan ini, setelah saya melakukan tugas ini, saya langsung nonton YouTube channelnya. Dan itu hak prerogatif saudara. Intinya adalah saudara lakukan ini dengan takut akan Tuhan. Saudara lakukan ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mungkin saudara tanya, apa sih tujuannya? Kok rempong banget? Apa sih tujuannya? Kok ribet-ribet banget sih? Harus 6:30, harus pakaian rapi, terus bahkan di ibadah umum kalau saudara mengikuti, kalau saudara sendiri koordinatornya, harus kirimkan foto selfie, terus bikin laporan, saya ibadah jam 6, saya ibadah jam 5, gimana sinyalnya baik-baik saja atau sinyalnya mengalami kendala, terus berapa orang yang hadir, terus yang terakhir persembahan saudara bagaimana, apakah saudara memberi persembahan baik lewat rekening BCA, rekening Mandiri atau lewat OVO. Kenapa sih harus ribet-ribet? Teman-teman, saya mau ngajak saudara, mau ngajak kita semua untuk sekali lagi kita taat kepada Tuhan. Supaya kita semakin hari boleh diperluas kapasitas kita. Apakah ini kapasitas yang paling lebar? Enggak, ini adalah awal untuk kita tunduk. Kenapa kita harus repot-repot? Karena karena kita pengen. Saya percaya bahwa otoritas juga ingin bahwa kita bersama-sama beribadah. Saya sangat suka sekali saat saya ngobrol dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala cuman kasih satu kalimat. Saya pas bertanya, Om, kenapa kita harus lakukan ini? Kenapa harus repot-repot kirim foto, terus repot-repot kirim laporan? Kalimat simpel dari Bapak Saudara. Saat dia diperhadapkan sama Tuhan, dia cuma bilang, Tuhan,
saya sudah lakukan bagian saya. Sebagai gembala, saya lihat, saya pastikan bahwa jemaat GSJ Haleluya Yogyakarta, mereka beribadah. Mungkin yang terakhir, menurut saudara, sudahlah, saya cuek-cuek aja, saya biasa-biasa aja. Teman-teman, jangan pernah terlintas dalam pikiran kita seperti itu. Sama sekali saya berharap jangan. Milikilah komitmen pada Tuhan. Amin. Amin. Itulah pengumuman saya. Kiranya teman-teman memahami, dan kalau kurang ngerti bisa hubungin saya atau bisa hubungin pemurid-pemurid teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini, perlindungan Tuhan ada bagi kami. Kemurahan Tuhan ada bagi kami. Tuhan gak pernah mencabut perisainya untuk kami diserang sakit penyakit, tapi karunia Tuhan, selubung Tuhan yang menjagai kami. Kami nyatakan bahwa kami sehat, kami baik-baik saja, bahkan kami di tengah situasi seperti ini, kami diberkati secara berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari biarlah Roh Kudus, Engkau yang maha hadir, Engkau yang maha ada di tengah-tengah kami, Engkau menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Teman-teman, saya berharap teman-teman mengikuti apa yang saya bagikan. Yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa tema kita dalam, berarti sudah 2 kali, 3 kali, tema kita adalah tentang relationship atau hubungan. Yang pertama kita sudah bahas tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sekedar kilas balik kalau teman-teman yang belum mengikuti kemarin, yaitu bercerita tentang di mana hubungan Adam dengan Tuhan itu sangat erat. Hubungan Adam dengan Tuhan itu sama seperti mungkin seperti David dengan Stefan, seperti Stewie dengan Angel, di mana dia berdekatan. Nah, teman-teman bayangkan hubungan Adam dan Tuhan seperti itu. Dia berjalan bersama-sama, dan mungkin dianalogikan lagi saat mungkin Adam sedang kecapean gitu ya. Terus dia ngobrol sama Tuhan, Tuhan, saya sudah namakan ini binatang singa, saya sudah namakan ini binatang beruang, tapi ada satu binatang lagi tuh, saya mau namakan apa ya Tuhannya? Mungkin ya, saya karena saya belum pernah melihat sendiri, tapi saya baca firman Tuhan, dan mungkin Tuhan kasih clue. Bro Adam, gimana kalau kita namakan semut? Oh ya Tuhan, keren semut Tuhan. Terus ada lagi, karena Adam kerjaannya adalah untuk menggarap, untuk menjaga Taman Eden itu. Bayangkan, sendiri dia jaga itu. Saudara, seluas taman itu, Pastor Stefan Agustinus pernah bilang, Taman Eden itu kurang lebih luasnya itu negara Irak dan Iran itu disatukan. Jadi bayangkan, Adam itu ngurus 2 negara. Nah misalkan di sebelah sana tidak turun hujan, saya sangat yakin Adam memperkatakan hujan terjadi. Oh sebelah sini kotor, Adam memperkatakan semuanya terjadi. Dan itu terjadi melalui apa? Melalui hubungan dengan Tuhan. Tiba-tiba hubungannya itu renggang karena apa? Karena dosa. Karena Adam sendiri yang memutus hubungan dengan dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan turun dalam dunia melalui rupa Yesus Kristus. Dia menjembatani saudara dan saya untuk kita kembali terhubung lagi dengan Tuhan. Amin. Amin, itu yang bisa saya bagikan sekilas balik. Atau saudara bila mau lengkap lagi di YouTube masih ada, teman-teman bisa lihat. Nah, yang saya mau bagikan hari ini adalah tentang relationship with authority. Hubungan dengan otoritas. Yang pertama adalah hubungan dengan orang tua. Saya, Alek, mungkin saya dan Alek mengalami yang namanya hidup sebagai bapak, hidup sebagai ayah, hidup yang sebagai, kalau anak bilang papa, kalau saya panggil bapak saya babe. Nah apapun sebutan itu saudara, sama orang tua saudara itu fine-fine aja. Nah kadangkali kerinduan kita sebagai orang tua adalah, ini si anak ini nurut sama bapaknya. Kerinduan kita sebagai orang tua adalah pengennya itu sekali berkata, misalkan saya sama anak saya, Boy, Jetro,
ayo mandi. Nah, kerinduan kita sebagai orang tua, dia lakukan, dia bergegas. Tanpa dia harus tanya alasan, kenapa, nanti, tunggu. Nah, teman-teman tahukah bahwa kita lahir dari rahim yang namanya orang tua. Persempit lagi, kita lahir dari rahim yang namanya seorang ibu. Ada di sini yang lahir dari batu kayak sunggokong, terus tiba-tiba setelah ribuan tahun datang siapa saya lupa ya, datang bukan imam ya, datang pokoknya datang si biksu ya, terus tiba-tiba dibebaskan. Ada saudara? Kalau ada, saya akan datangi saudara, saya pengen dengar cerita saudara. Atau tiba-tiba datang dari langit kayak batu meteor gitu, kayak Superman, tiba-tiba saudara ada. Saya sangat yakin sampai sekarang saya baca dari Kompas, Detik, itu nggak ada yang seperti itu. Dan saudara dan saya dilahirkan dari rahim ibu atau orang tua, betul? Artinya kita punya hubungan yang baik dengan ibu dan hormati orang tuamu. Mari teman-teman kita buka dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dan kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sebentar, saya stop dulu. Karena haruslah demikian. Berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Yang pertama adalah teman-teman, firman Tuhan katakan, karena haruslah demikian. Tuhan nggak bilang dalam firman-Nya, hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu baik. Hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu setiap bulan kasih duit secara benar, tanggal 1 pokoknya buat yang ngekos dia kasih. Kalau enggak berarti kita enggak mengasihi. Enggak, firman Tuhan katakan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah. Yang kedua adalah teman-teman, ini perintah Tuhan. Jadi perintah itu harus dilakukan. Tidak dilakukan harus tanggung konsekuensinya, harus tanggung akibatnya. Dan saya enggak menceritakan apa itu akibatnya, tapi saya mau menekankan bahwa ini perintah Tuhan. Bahwa saudara dan saya, teman-teman, brother dan sister, dimanapun brother dan sister berada saat ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena haruslah demikian. Tapi dia gak baik kok sama saya, dia gak peduli kok sama saya. Teman-teman, hormatilah. Lakukan tugas kita sebagai anak, hormatilah. Saya punya anak sangat berbeda, cowok cewek pasti berbeda, cowok cewek gitu ya. Saya nggak tahu nanti anak saya yang kedua ini tumbuh kembangnya seperti apa, tapi ada perbedaan yang mencolok dari mereka berdua. Kakaknya yang cowok ini, dia kalau suruh makan tuh sangat susah dan jadi selalu milih-milih. Kalau enggak, yang dia mau dia nggak akan makan dan dia mutung, dia mojok gitu, cuman gara-gara makan. Beda dengan Joshua. Joshua dikasih makan aja pasti dia langsung lari. Saya mau nambah. Ya, kalau orang timur bilang saya mau timbah. Nah sementara anak saya yang nomor 2, Joan ini, dia dikasih makan apa aja, dia mulutnya itu kayak ikan mas kokinya si Fani itu loh, mangap gitu ya. Dia nunggu papa mamanya mau kasih saya makan apa, saya tunggu, saya terima. Pokoknya apa yang ada di hadapan dia sikat. Meskipun kadang gak habis, tapi pokoknya dia sikat. Nah teman-teman, saya sebagai orang tua suka buat anak saya yang nomor 2. Karena saya gak perlu capek-capek, saya gak perlu struggle, saya gak perlu emosi, saya gak perlu buang tenaga, cuman gara-gara makan kita harus berselisih paham. Dan itu juga yang Tuhan mau, bahwa kita hormat sama orang tua. Teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kita sekarang, bukan kemarin, tapi sekarang, hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau hubungan kita sudah mulai renggang, kalau hubungan kita sudah mulai menjauh, cuman gara-gara hal sepele, teman-teman, itu adalah kerjaan si setan untuk memutuskan. Loh, kenapa setan harus putuskan hubungan saya dengan orang tua saya? Apa masalahnya? Toh ini bukan soal berkat Tuhan. Tunggu dulu. Kalau teman-teman baca di ayat terakhir,
Di ayat 3 dikatakan bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Teman-teman, ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan saat Paulus menulisnya. Meskipun Paulus bukan orang tua secara fisik, karena dia mengabdikan penuh kepada Tuhan sehingga dia tidak menikah. Dan itu yang dia mau. Teman-teman, ini adalah ilham yang Paulus dapat dari Tuhan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau teman-teman ada orang tua bilang jangan sama si dia agamanya lain. Nanti kamu dibawa sama dia. Terus jangan kita emosi. Enggak, dia baik kok. Dia ganteng kayak artis Korea. Teman-teman, artis Korea itu kebanyakan oplas. Jadi mending yang muka-muka natur lah. Kayak Joshua itu mukanya natur dia. Dialami mukanya. Ya teman-teman, saat orang tua bilang jangan. Percayalah. Terkadang bahkan hampir 90% omongan orang tua adalah omongan yang benar. Berapa kali saya banyak baca berita. Mereka mengalami suatu hubungan rumah tangga yang retak. Gara-gara pertama ada perselisihan. Kedua karena ketidakcocokan. Come on. Saat kita sudah membangun hubungan rumah tangga, gak ada yang namanya ketidakcocokan. Saya dan Alek mengalami. Kita mungkin berselisih paham dengan istri kita masing-masing, tapi apakah tiba-tiba kita datang sama Bapak Gembala, kita bilang, saya tidak cocok lagi sama istri saya. Enggak, oleh karena itu dibangun dari awal, yaitu hubungan kita dengan orang tua kita perbaiki. Karena kita akan panjang umur di bumi. Amin. Terus ada lagi selain Efesus yang sudah kita baca ini, ada perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Dan setelah perintah pertama dan ketiga tentang Tuhan, ada perintah yang nomor 4, yaitu hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Begitu penting, bayangkan 1, 2, dan 3 itu perintah tentang kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa perintah ini gak taruh nomor 10? Kenapa perintah ini gak taruh nomor 6? Dan sebagainya. Kenapa setelah hubungan kita dengan Tuhan 1, 2, dan 3 lalu ada perintah ini? Berarti Tuhan sangat concern sekali dengan kita dan orang tua kita. Saudara tahu, teman-teman tahu mujizat pertama dilakukan di mana? Di Kana. Waktu apa? Waktu perjamuan resepsi kalau orang-orang bilang saat ini. Artinya Tuhan mau mulai hubungan yang baik itu dari lingkungan terdekat kita, yaitu orang tua. Ya teman-teman, teruslah baik sama orang tua kita. Berdoalah buat dia, bila mana dia melakukan sesuatu yang mungkin keliru. Perkatakan hal yang baik buat dia, maka hidup kita akan panjang umur. Amin. Yang berikutnya adalah kedua, kita dengan pemerintah. Relationship with government, dengan pemerintah. Yeremia bilang kayak gini di dalam pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi tugas saudara dan saya, kita gak dibuang. Mungkin kalau Joshua dia diutus untuk kuliah di sini, mungkin Dito dia inisiatif untuk kuliah di sini. Tapi saat kita tinggal di NKR ini, saat kita tinggal di Indonesia, satu lagi teman-teman, misalkan Joshua atau Dito karena dia warga negara Timur Leste, apakah dia bisa melakukan apa yang dia mau di negaranya? Saat misalkan di undang-undang Indonesia ini kita naik motor harus pakai helm. Terus tiba-tiba Dito bilang seperti ini, saya nggak perlu pakai helm karena saya warga negara Timur Leste. Dan di sana pun saya biasa-biasa aja, aman-aman aja. No, kita harus mentaati di mana kita tinggal. Jadi mau nggak mau, baik Joshua, Dito atau teman-teman kita yang lain dari luar negeri sana, dia harus mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia ini. Dan yang berikutnya teman-teman, kenapa Tuhan tempatkan di Indonesia ini, saya sangat percaya bukan suatu kebetulan. Sebab
Tuhan suruh di mana kita ditempatkan, di mana kita ditaruh. Di situ kita jadi berkat. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa lagi? Mungkin teman-teman punya profesi kebidanan, suster seperti Lydia atau dokter. Teman-teman, inilah waktunya hal yang bermanfaat, yaitu mengabdikan hidup kita di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Atau apa? Atau apa yang kita miliki? Apakah itu bisa menjadi berkat buat bangsa? Sangat bisa. Oh, saya nggak bisa apa-apa. Saya mau bilang, dengan nggak bisa apa-apa, saudara jangan lakukan macam-macam. Itu juga sudah jadi berkat buat bangsa ini. Jadi yang berikutnya, mana contohnya? Apakah Tuhan Yesus juga lakukan hal yang sama? Iya, saya mau katakan. Di dalam Matius bilang seperti ini. Saat Tuhan Yesus diuji, saat Tuhan Yesus dicobai, bukan lagi sama ular, tapi sama orang-orang Farisi yang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan ditanya, apakah kita boleh membayar pajak kepada Kaisar? Dan ayat 21 bilang seperti ini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan artian bahwa Tuhan sendiri tunduk, Tuhan sendiri taat kepada peraturan pemerintah. Jadi teman-teman, kita nggak ada alasan untuk kita nggak taat sama pemerintah. Kalau kita nggak taat sama pemerintah, berarti kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah. Nggak bisa kita bilang kita taat sama pemerintah, tapi kelakuan kita tidak menuruti apa yang pemerintah katakan. Terus kita bilang saya adalah murid Yesus. No. Jadi mulailah bermanfaat buat bangsa ini. Hal yang pertama, yang paling penting adalah berdoalah. Jadi saudara mulai hari ini berdoa. Ya kita nggak tahu masa pandemi ini sampai kapan berakhir. Mungkin kita akan berdampingan dengan orang yang terhidap atau dengan orang yang terdampak. Tapi satu hal, kita akan berdampingan dengan dia dan kita terus berdoa bahwa mereka juga disembuhkan, mereka juga dipulihkan. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah teman-teman, ini mungkin cukup berat buat kita yang suka mengabaikan, yaitu relationship with otoritas kita. Relationship dengan gembala, hubungan kita dengan pemurid kita, hubungan kita dengan kakak rohani kita. Kenapa ini yang saya bagikan? Karena Tuhan mau dengan kita tunduk sama mereka yang lebih tua kerohaniannya, maka berkat itu akan tercurah buat kita. Dan teman-teman, saya mau bagikan ada 2 cerita. Saya sangat suka sekali kalau saya baca 1 Raja-Raja, kitab Samuel, kitab Tawarik, dan saya sangat suka sekali karena itu cerita tentang raja-raja Israel pada zaman baik Saul, Daud, Salomo, dan penerus-penerusnya. Yang pertama ada cerita tentang Daud dan Saul. Teman-teman, ini cerita bukan tentang Daud dan Yonatan, di mana Daud dan Yonatan adalah teman karib, di mana saling mengisi, saling menolong satu sama lain. Tapi ini cerita tentang bapaknya dari Yonatan, yaitu Saul. Bayangkan berapa kali teman-teman tahu Saul mencoba membunuh Daud? 1, 2, 3, ya 3 kali, benar. 3 kali Saul mencoba membunuh Daud. Yang pertama di mana? Ayo guru sekolah minggu. Yang pertama adalah ketika Saul stres, ketika roh jahat menghinggapi dia. Saul panggil Daud untuk main apa? Main drum? No. Daud main apa? Main kuda lumping? Enggak. Daud disuruh main kecapi karena itu biasanya dia. Dia main kecapi dan tiba-tiba Saul semakin geram karena dia selalu terngiang. Banyak rakyat menyanyikan lagu bahwa Saul membunuh ratus beribu-ribu orang, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa, timbul kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua di mana teman-teman tahu? Ini WPDA kita hari-hari ini. Oh, hari-hari kemarin kalau teman-teman mengikuti. Ketika di Goa dan Daud nginepnya itu kurang lebih kayak ya mungkin di Kavinton dengan di Hotel Citra gitu ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba Daud dibisikin bahwa sama temannya tentara Saul ada di Goa sebelah gitu. Dan ketika Daud bisa saja membunuh, bahkan
Panglimanya waktu itu Abisai, dikatakan bahwa Daud, izinkan saya untuk sekali menombak. Ini pasti mati nih raja nih, pasti mati Saul. Tapi apa yang Daud lakukan? Enggak, dia cuma memotong jubahnya Saul. Dan ketika keesokan paginya Daud teriak, Raja Saul, kenapa engkau membunuh aku? Sebenarnya aku bisa membunuh kamu. Apa sih dosa saya? Apa sih kesalahan saya? Dan hal yang sama Saul bilang, iya sorry, saya nggak akan ngejar kamu lagi. Dan yang ketiga adalah ketika Saul di tenda. Dan saat itu kembali lagi Abisai bilang, saya bisa bunuh, tapi Daud tidak lakukan itu. Apa yang Daud lakukan? Dia ambil tupperware-nya si Saul sama tombaknya, dia bilang bahwa aku bisa membunuh kamu. Teman-teman, pertanyaannya adalah kenapa Daud nggak lakukan itu? Di firman Tuhan dikatakan bahwa aku nggak bisa membunuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Otoritas kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya diberkati dengan Bapak Gembala, saya diberkati dengan pemurid-pemurid saya. Saya diberkati dengan orang-orang yang rohaninya lebih dewasa dari saya. Dan saya banyak dapat rema apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau bagikan. Dan saya sangat percaya bahwa itu suara Tuhan. Dan hal yang sama ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh dan dia tidak lakukan. Karena apa? Karena Daud tahu. Karena apa? Karena Daud kenal siapa Tuhannya. Karena apa? Karena Daud berhubungan intim dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan gak izinkan untuk dia lakukan dari tangannya sendiri untuk membunuh Saul. Itu yang pertama tentang Daud dan Saul. Dan yang kedua, teman-teman, ini bercerita tentang, saya suka Nabi ini, sangat suka. Cerita tentang seorang yang bernama Elia dan Elisa. Teman-teman baca di dalam 1 Raja-Raja, kalau teman-teman 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 kalau saya nggak salah. Ayat 19 ayat 1 sampai 19 saya lupa gitu, teman-teman bisa baca. Di mana ketika Elia datang menghampiri Elisa, saat itu Elisa sedang menggarap dengan kerbau. Saya lupa, kurang lebih 12 kalau nggak salah dia punya lembu sapi. Jadi bayangkan 12 set gitu, berarti satu set itu kurang lebih sekitar 2. Berarti Elisa ini orang kaya. Dan ketika Elia datang, Elia lemparkan jubahnya. Maukah engkau ikut aku? Dan respon Elisa waktu itu, dia bilang, sebentar, saya mau pamit sama orang tua saya. Berapa dari kita bilang, sebentar om, saya mau lakukan ini dulu. Sebentar om, saya mau lakukan ini dulu. Kalau ini belum selesai, pelayanan saya nanti. Tapi Elisa lakukan hal yang semestinya. Bahkan kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya, dia panggang, entah rebus, entah apa, saya nggak tahu, dengan kayu pembajaknya. Artinya dia tinggalkan pekerjaan dia yang lama dan dia ikut Tuhan yang bernama Elia. Tahukah pekerjaan Elisa? Dia hanya jongos. Di firman Allah yang hidup dikatakan Elisa mengikuti tuannya sebagai pembantu. Bayangkan, dia lakukan pekerjaan yang sudah enak, dia lakukan pekerjaan yang sudah settle dengan satu tujuan untuk ikut ikut Elia. Berapa lama? Kurang lebih sekitar 6 tahun. Dan teman-teman, saya punya teman, mungkin hari ini dia juga melihat, dia juga menonton. Saya bagikan linknya. Namanya Esther. Saya sama-sama pelayanan dengan dia di GSCA di Sunter, di Serdang namanya. Dan kesaksian dia sampai hari ini, saya selalu bilang bahasa Jakarta, gila nih orang nih, sadis nih orang nih. Bayangkan dia bekerja dengan baik-baik saja, bahkan dia tangan kanan dari bos. Dia cerita bosnya pernah cobai dia, ketika di meja bosnya itu ada uang, saya nggak tahu berapa, dan bosnya suruh, Esther coba kamu tolong ke ruangan saya ambil berkas, dan bosnya sengaja kayaknya taruh uang di situ dan dia nggak lakukan itu. Dan ketika si Esther diwawancarain sama bosnya, kenapa kamu nggak ambil? Esther cuma bilang, ya saya nggak mau lakukan itu. Dan di tengah perjalanan dia bekerja, dikatakan bahwa dia mendapat gaji setiap
kenaikan gaji itu bukan sekedar naik 100%. Dia katakan bisa hampir 200-300%. Waktu itu tahun sekitar, saya di sini tahun sekitar tahun 2000 awal 2005, 2006. Ya, itu cukup besar kalau menurut saya saat dia bilang seperti itu. Dan tahukah teman-teman, dia tinggalkan semuanya itu. Cuma satu. Dia mau jadi guru. Teman-teman, saya tahu di mana dia mengajar hari-hari ini. Bahkan saya tahu lingkungan sekolahnya itu. Sekolahnya itu nggak seperti Budi Utama yang besar, tapi sekolahnya itu sangat kecil. Dan saya kagum sama orang tuanya karena beliau adalah guru sekolah minggu saya. Bayangkan dia tinggalkan di mana dia bekerja, tempat yang nyaman, tempat yang enak, gajinya setiap tahun dinaikin terus. Apa yang dia mau, bosnya penuhi, tapi dia tinggalkan. Karena panggilan dia bilang, saya bukan di situ om. Dan hari-hari ini dia cerita bahwa setiap ada rapat dengan pemerintah, dia yang selalu disuruh maju. Dia yang selalu maju. Jadi teman-teman, saya nggak tahu apa panggilan saudara. Tapi satu hal, jangan tinggalkan pelayanan. Kalau cuma digaji 10 juta, 20 juta, kita tinggalkan pelayanan. Itu gak sebanding teman-teman. Dan berikutnya, apakah selama perjalanan Elia dengan Elisa tidak mengalami satu gangguan, tidak mengalami suatu crash, tidak mengalami satu gesekan? Saya sangat yakin pasti dia alami. Dia lihat otoritasnya. Bahkan dia pernah dengar mungkin bukan hanya kehebatannya. Kita tahu Elia, bayangkan single fighter, dia bunuh nabi-nabi Baal sendiri. Dia habiskan itu, tapi satu hal dia jatuh ketika dia takut dengan seorang, saya nggak tahu ratu atau apakah dia itu namanya, yang bernama Isabel. Dia lari ketakutan. Dan dia mungkin tahu Elisa cerita tentang Elia yang lain. Mungkin dia mengalami satu gesekan. Tapi satu hal teman-teman, Elisa tidak pernah undur. Elisa tidak pernah bawa surat pernyataan pengunduran diri sama Elia. Bilang, bro saya udah gak mau ikut kamu lagi. Saya cukup 6 tahun ikut pelayanan kamu. Pelayanan kamu itu gak ada duitnya. Pelayanan kamu itu gak dilihat orang. Pelayanan kamu tuh Instagramnya followernya cuma berapa. Sorry deh bro, gue gak mau ikut lagi bro. Saya mau sendiri aja, saya mau berhenti sendiri. Tapi satu hal, 6 tahun Elisa ikut Elia. Dengan ketundukan bahwa dia adalah hambanya. Apakah Elisa mendapatkan apa yang dia mau? Ya, kalau teman-teman baca. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 16. Mari kita sama baca. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Kalau teman-teman baca di ayat-ayat sebelumnya, saat Elia mau ke Gilgal, saat Elia mau ke Betel, saat Elia dari Yeriko, saat Elia belah sungai Yordan, Elia selalu bilang sama Elisa seperti ini, bro kamu jangan ikut sebab aku mau dipanggil Tuhan, aku mau terangkat oleh Tuhan. Tapi ketetapan Elisa sangat besar, dia bilang enggak, sekali-kali aku enggak meninggalkan engkau. Bahkan ejekan-ejekan dari nabi-nabi yang bergerombolan itu datang. Dia bilang, bro Elisa lu ngapain ikut-ikutin Elia, hambamu itu mau terangkat ke surga. Tapi Elisa dengan tegas bilang, diam kamu sekarang. Diam kamu sekalian. Dan teman-teman, pelayanan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, mungkin orang pandang nyinyir, mungkin orang pandang dengan sebelah mata. Karena aku melakukan ini untuk Tuhan. Punyakah kita ketetapan yang kuat seperti itu? Dan saat tiba waktunya, Elia cuma bilang, bro apa sih yang lo mau? Kenapa sih ikutin saya terus? Saya mau 2 bagian dari rombongan. Oh. Teman-teman tahu pernah makan Indomie? Indomie yang dulu ada namanya Midwo. Isinya Indomie itu 2. Nah kalau teman-teman makan 1 Indomie aja kenyang, gimana kalau 2? Dan itu yang Elisa mau. Dia minta sama tuannya, aku minta 2 bagian dari rohmu. Jadi kalau Elisa bisa nyebrang sungai Yordan, mungkin Elia bisa
bisa belah benua. Mungkin, saya nggak tahu, karena dia dua bagian dia miliki. Bahkan kalau teman-teman baca saat menjelang dia matinya, ada orang membawa usungan keranda, terus tiba-tiba mayatnya jatuh kena tulang Elisa dan dia bangkit lagi. Teman-teman, Elisa mendapatkan apa yang dia mau. Oh, apa sih yang kita kejar? Materi, uang, atau kita terkenal? Oh, follower saya semakin banyak nih. Kalau saya khotbah dengan yang lucu-lucu, kalau saya pelayanan seperti ini, saya tunggu Instagram follower saya bertambah. Teman-teman, jangan kejar itu. Kejar apa yang dari Tuhan. Saya tutup dengan ini. Hari ini Tuhan sedang melemparkan jubah Elia sama saudara. Apa tanggapan kita? Apa respon kita? Apakah kita respon dengan Tuhan nanti dulu? Aku masih ada kerjaan, Tuhan nanti dulu. Kayaknya aku belum siap, umurku belum pas Tuhan. Atau kita meresponi seperti Elisa. Dia bakar kayu pebajaknya. Dia sama-sama makan dengan Elia. Dan hari itu dia tinggalkan. 1 gol dia untuk Tuhan. 1 gol dia hanya untuk melayani Tuhan. Dan teman-teman, hari-hari ini kita mengalami situasi yang saya nggak tahu apakah menurut teman-teman ini sulit, atau menurut teman-teman ini adalah satu ujian. Tapi satu hal, mari tanamkan dalam hidup kita bahwa Tuhan gak pernah tinggal diam. Bayangkan kalau Tuhan sedetik, sebentar aja membuka selubung itu, maka iblis itu akan masuk. Dia akan mencabik-cabik kita, dia akan taruh sakit penyakit dalam hidup kita. Anugerah Tuhan buat kita besar. Yang pertama, kita belajar dari Daud. Urapan Tuhan itu gak pernah hilang, tapi perkenanan Tuhan itu bisa undur daripada kita saat kita meninggalkan Tuhan. Dan kita juga belajar dari Elisa, satu ketetapan yang dia yakin bahwa dengan hidup melayani Tuhan, maka dia akan jadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur bahwa kemurahan-Mu besar, dan kayak bersyukur bahwa hubungan kami dengan orang tua, hubungan kami dengan pemerintah, hubungan kami dengan otoritas kami baik-baik saja. Dan bila mana kedapatan kami tidak baik, ampuni kami Tuhan. Kami mau untuk hidup berdampingan kembali. Kami mau bersama-sama bergotong royong untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan bila mana kami lebih mementingkan aktivitas kami dibanding aktivitas rohani kami, yaitu baik pelayanan, baik penyembahan kami. Kayak mau Tuhan Yesus itu kami atur lagi. Kami mau Tuhan kami kembali terjalin hubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Haleluya. Baik, puji Tuhan teman-teman, diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang baik, di mana selalu memberkati kita, menjaga kita sampai saat ini. Dan juga saya mau mengajak teman-teman untuk 2 minggu akan datang, kita akan ada ibadah youth juga ya, hari yang sama, di jam yang sama. Teman-teman jangan lupa, jangan sampai lewatkan, karena perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini sangat penting. Maka itu saya mengajak bahwa teman-teman jangan mengabaikan. Oke? Kita juga di gereja GSJ Haleluya Jogja, kita pun ada 2 pagi, yaitu jam 5 sampai dengan jam 6 di gereja. Kalau teman-teman memiliki kerinduan untuk sama-sama kita bertumbuh, mari kita hadir dari hari Senin sampai Sabtu. Kita ada 2 pagi di sini. Jadi teman-teman boleh datang, bisa juga ajak teman, sahabat atau keluarga, bisa untuk kita sama-sama berdoa dan bertumbuh bersama Tuhan dalam 2 pagi di GSJ Haleluya. Dan ada apa lagi Kak? Dan hari Minggu kita ada ibadah umum jam 6 pagi dan jam 5 sore. Linknya di mana? Cek di sini aja ya, atau di sini atau ya di mana, nanti kalian pasti akan melihat. Oke? Siapkan hati, siapkan diri kalian terbaik untuk ibadah setiap hari Minggu, dan jangan sampai melupakan ibadah kita ketemu sama Tuhan setiap saat. Oke, mungkin sekian dari kami.
Sampai jumpa 2 minggu akan datang. Tuhan berkati. Tuhan ku Maha